Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usul Al-Aqidah lil Ammah. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Baik. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita kaji dari ayat di surah Al-Baqarah ya. Ayat 256. Pada firman Allah taala, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un alim. Nah, tidak ada paksaan dalam agama karena telah jelas petunjuk dari kesesatan. Dan siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, itulah la ilaha illallah. Nah, la infisama laha wallahu samii'un alim. Tidak ada keterputusan padanya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini sudah kita terangkan ya. Ini dari ayat penjelasan tentang awal kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita kan, itu mencakup dua perkara. Nah, mengingkari taghut, segala yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, menetapkan Allah sebagai sembahan yang disembah semata, tidak ada syarikat baginya. Baik, itulah makna la ilaha illallah. Sudah kita bahas dari kandungan dari ayat ini ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya, dalam agama kita kan tidak ada paksaan, mau ikut mau tidak. Telah jelas petunjuk apa dari kesesatan. Saking jelasnya agama Islam. Ya. Penjelasan dari makna agama atau makna din. Agama kita adalah agama yang jelas. Dan sekaligus penetapan sifat agama ini ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dan telah diterangkan dari awal kewajiban, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Itu awal kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Mengkafiri taghut, segala yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah. Nah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tapi ini nama lain dari la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah dia dikatakan dengan apa? Al urwatul wuthqa. Baik, la infisama laha. Ini keutamaan ya, sekaligus keutamaan dari la ilaha illallah. Kemudian dibawakan di akhir ayat tiga nama Allah. Itu nama Allah, nama Sami', As-Sami' dan nama Al-Alim. Baik. Katanya penetapan dari tiga nama Allah tersebut. Ini sudah kita bahas ya. Baik. Kata beliau di akhir pembahasan di masalah yang kelima, fa idza qila laka ish arul wa tusqa. Dan juga dikatakan kepadamu, apa itu al-urwatul wuthqa? Tali yang kuat. Maka katakanlah faqul la ilaha illallah. Maka katakanlah itulah la ilaha illallah. Ya.
Jadi di sini diterangkan kepada kita dari nama lain la ilaha illallah. Dia dikatakan apa? Al-urwatul wuthqa, tali yang kuat. Karena seorang ketika dia telah berpegang dengan la ilaha illallah, maka dia akan dikuatkan oleh Allah. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Ya, nanti kita akan bahas juga yaitu dari nama lain juga dari la ilaha illallah. Jelaskan di sini telah diterangkan tadi. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ya. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Tidak ada keterputusan padanya. Tali yang kuat. Baik. Itulah dari la ilaha illallah. Ini ditafsirkannya oleh para ulama dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di antara penafsiran dari al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Baik. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian dari la ilaha illallah juga ini ada beberapa penamaan-penamaan yang lain yang sudah kita bahas ya. Mungkin di tempat lainnya, di masjid lainnya. Itu sudah kita singgung, ada 10 dari penamaan la ilaha illallah. Yang pertama, al-urwatul wuthqa, tali yang kuat. Kemudian juga sudah kita bahas juga di antara dari nama kalimatul ikhlas, ya, kalimat keikhlasan, gitu kan? Kalimat apa? Keikhlasan. Nah, kemudian juga di antara nama dari la ilaha illallah, dia merupakan kalimat takwa. Itu lambang ketakwaan seorang hamba. Kalau kuat syahadatnya, kuat tauhidnya, ya, itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, wa alzamahum kalimat taqwa, kata Allah, dan Allah mengilzam mereka dengan kalimat ketakwaan. Kemudian juga sudah diterangkan dari nama lain dari kalimat la ilaha illallah di masjid yang lainnya, yaitu apa? Al-fariqah bainal kufri wal iman. Ya. Pemisah antara, pembeda antara kekafiran dan keislaman atau keimanan. Ya. Baik. Karena seorang ketika dia bersyahadat la ilaha illallah, maka dia seorang muslim. Bukanlah seorang yang kafir. Itulah yang membedakan dia. Nah, kemudian sudah diterangkan juga dari nama lain dari kalimat la ilaha illallah, dia dikatakan al-qaul ats-tsabit. Ya. Perkataan yang apa? Yang kuat. Ya, ini diterangkan di surah Ibrahim ya. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah akan kuatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat. Itulah kalimat la ilaha illallah. Mereka dikuatkan di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Baik. Al-qaul ats-tsabit. Ya. Sudah berapa itu? Ya. 5 ya dengan ini kan, dengan al-urwa al-wuthqa. Baik, yang keenam dari penamaan la ilaha illallah, dia dikatakan juga dengan muntaha as-shawab, akhir dari kebenaran. Ya. Muntaha as-shawab. Ya, itu diterangkan di surah An-Naba ya. Wa qala shawaba illa man adina lahu ar-rahmanu la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Ya. Pada hari kiamat itu seorang tidak ada yang bisa berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman. Ya. Dan dia berucap ya, yang benar. Itulah ayat tafsir dengan ilaha kalimat thayyibah
kalimat itu rukun yang pertama ya, yaitu peniadaan. Kata beliau, wa ma'na la ilaha nafyun, dan makna la ilaha adalah peniadaan. Ini rukun yang pertama ya. Jadi ketika seorang dia ucapkan la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, gitu kan, selain Allah. Nah, maka dia tolak semuanya. Segala yang disembah selain Allah itu bukanlah sembahan, tapi dia hanya nama-nama saja yang mereka namakan. Ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Yang disembah selain Allah itu hanyalah nama-nama saja, kata Allah, yang kalian namakan, kalian dan ayah-ayah kalian, yang Allah tidak pernah turunkan padanya sultan. Ya. Hal yang memperjelas, memperkuat, ya, membenarkannya, ya. Dipahami ya? Hanya nama-nama saja. Ya. Itu banyak ya di kalangan manusia. Ya, mereka sembah selain Allah itu pun hanya nama saja. Kalau di masa dahulu itu ada Lata wal Uzza, ya, ada Manat, ya, itu disembah oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang soleh yang meninggal, mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hanya nama-nama saja. Jadi siapapun dia, apapun dia, ditolak dengan kalimat la ilaha. Dipaham ya? Tidak boleh diakui. Ya, tidak boleh diakui. Baik. Dan mau dia nabi, mau dia malaikat, mau dia jin, tidak boleh disembah selain Allah. Ya, mau dia matahari atau bulan. Nah, pohon-pohon yang diagungkan, batu-batu yang diminta di situ, ditolak semuanya dengan kalimat apa? La ilah. Tidak apa selain manusia. Itu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua ada isbat. Kan bahwasanya Allah yang disembah semata. Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia hilangkan semuanya yang disembah tadi kan selain Allah, baru dia tetapkan hanya Allah yang disembah semata. Dipahami ya? Nah. Baik. Ini dari makna ringkas dari kalimat la ilaha illallah. Di bawah ya. Kata beliau rahimahullah taala, faidah wa'ish. Kata beliau rahimahullah, dan jika mana penetapan. Tadi kan sudah dua ya diterangkan, rukun la ilaha illallah. Ada penafian, ada apa? Penetapan. Nah, beliau akan terangkan sekarang apa itu penafian, apa itu penetapan. Kata beliau, fakul nafi jami'a ma yu'baduna min dunillah. Ya. Wa musbitun al-ibadata lillahi wahdah la syarika lahu. Ya. Diurai sekarang sini. Apa itu arti penafian, peniadaan? Maksudnya yaitu peniadaan segala yang disembah selain Allah. Ya. Tadi sudah kita uraikan ya. Segala yang disembah selain Allah, apapun bentuknya. Ya. Mau dia nabi, malaikat, jin, matahari, bulan, batu, kuburan, wali-wali, ya, ruh-ruh, ya. Nah, bebatuan, pohon,
semua ditolak, dinafikan dengan kalimat la ilaha, yang disembah selain Allah, ditolak semuanya. Ilahi wahda la syarika lahu. Ini yang kedua, rukun la ilaha illallah, yaitu penetapan. Maksudnya menetapkan ibadah itu hanya milik Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Jadi kalau dia berdoa, berdoa kepada Allah. Dia menyembelih hanya kepada Allah. Jangan menyembelih kepada jin-jin. Ya. Dipotong kambing, buang di lautan. Potong kambing, buang di sungai kepalanya. Itu kesyirikan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Muhammad, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, sembelihanku, ya, wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, hanya untuk Allah, tidak ada syarikat baginya. Ya, jadi kalau dia berdoa sama Nabi, ya, menyembelih untuk Nabi, ya, ini sudah masuk kepada apa? Kesyirikan. Ya, apalagi kalau hanya dia persembahkan kepada selain dari Nabi, apakah kepada malaikat atau kepada jin-jin, penghuni ini, penghuni itu masuk dalam apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditolak dengan kalimat la ilaha. Kemudian ditetapkan tadi illallah, hanyalah Allah yang disembah semata. Ya. Jadi semua jenis ibadah kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Ini bagi siapa yang telah bersaksi akan la ilaha illallah. Itu dari konsekuensinya. Ya. Nah, mutsbitun al-ibadatu lillahi wahdah la syarika lahu. Baik. Berikutnya kata beliau, ilmu la ilaha illallah ada dua. Ilmunya kan ada dua. Itulah rukun dari la ilaha illallah. Segala yang disembah selain Allah. Dan yang kedua apa tadi? Seluruh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jika sudah kuat perkara ini, beliau terangkan lagi berikutnya, fa idza qila laka aish ad-dalilu ala dzalik. Ya, aish ad-dalilu ala dzalik. Ya, jika dikatakan kepadamu apa dalil atas perkara tadi itu. Ini kan bicara pakai dalil kan? Ya. Apa dalilnya rukun la ilaha illallah itu ada dua. Ada penafian, ada apa? Penetapan. Ya. Kata beliau, faqul qauluhu ta'ala innani bara'um mimma ta'bud. Wa dalil isbat illa alladhi fatarani. Ya. Kalau ditanya dalilnya apa? Dua rukun dari kalimat tadi itu, la ilaha illallah. Maka dijawab, kata beliau, katakanlah, bacakanlah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Nah, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Illa alladzi fatarani, kecuali siapa yang menciptakan aku. Nah, kata beliau sampai di situ tadi, innani bara'um mimma ta'budun, ini dalil apa? Penafian, menolak, meniadakan segala yang disembah selain Allah. Ya. Adapun dalil penetapan, kata beliau, illa alladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Perhatikan sini ya. Ini ayat di surah Az-Zukhruf ya, ayat 26 sampai 27. Nah, jadi beliau bawakan di sini dalil tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kenapa tidak dibawakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Kenapa beliau bawakan kisah Nabi Ibrahim? Para nabi dan rasul. Dan nabi kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti
agama Nabi Ibrahim. Anittabi millata Ibrahim hanifa, kata Allah, agar engkau ikuti dari agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang condong kepada tauhid dan menjauhi apa? Kesyirikan. Dasar agamanya sama. Agama Nabi dan Rasul itu sama semuanya. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sama semuanya. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu dasar agamanya sama dengan Nabi kita. Mentauhidkan Allah dan menjauhi segala yang disembah selain Allah. Itulah dari mana la ilaha illallah. Ya, perhatikan sini ya. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ayahnya itu orang kafir ya, yang bernama Azar. Nah, pembuat patung, ya, pembuat patung. Sudah buat patungnya, disembah lagi. Ya. Itu dari pekerjaan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ahli pembuat patung begitu, yang bernama Azar. Ingatlah kata apa tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Kaumnya ketika itu orang-orang yang kafir kepada Allah, yang menyembah berhala juga, patung. Innani bara'u mimma ta'budun. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Ya. Sini ya. Jadi letak kesyirikan orang-orang dahulu itu bukan mereka tidak menyembah Allah. Mereka juga sembah Allah. Ya. Tapi mereka juga menyembah selain Allah. Lihat orang-orang musyrikin di Mekah ketika itu ya. Ketika ada kabar bahwasanya Ka'bah itu akan mau diserang dengan, apa kata mereka? Kata orang-orang kafir ketika itu, biarkan saja, Ka'bah itu punya Rabb. Ya. Itu Allah. Mereka paham. Ya. Dia akan menjaga Ka'bah. Ya. Jadi keyakinan seperti itu. Nah, ketika ditanya juga pada mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Ya. La yaquluna Allah. Coba tanya mereka, ya Muhammad, siapa yang mencipta langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Ini akidah orang-orang musyrik. Jadi mereka itu bukan beribadah kepada selain Allah, mereka tinggalkan Allah, tidak ya. Mereka juga sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah. Itulah kesyirikan namanya. Dia setarakan. Dipahami ya? Itu sudah dikatakan apa? Kesyirikan. Di zaman dahulu itu di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala. Dihitung oleh para ulama atau diterangkan dalam hadisnya itu sekitaran 360 berhala. Nabi SAW membuka kota Mekah, beliau hancurkan semua berhala-berhala itu. Ya. 360 patung di sekitar Ka'bah. Jadi mereka beribadah kepada Allah, mereka juga sembah patung-patung tadi. Dia campur ibadahnya. Ya. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ya? Dan itu juga yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Mereka paham yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur itu Allah. Ya. Hanya masalahnya bukan di situ. Masalahnya di masalah pemurnian ibadah itu. Hanya untuk Allah, itu yang mereka tidak mau. Mereka maunya sembah Allah, tapi sembah juga selain Allah. Ini mana kalimat la ilaha illallah ini dipahami oleh orang-orang musyrik. Ya. Ketika Nabi SAW dakwai mereka. Nah. Ya qaumi qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa kata mereka orang-orang musyrik ketika itu? Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah dia ini, maksudnya Nabi Muhammad ya, ingin menjadikan yang disembah itu hanya satu saja, gitu ya? Ini kan mereka paham di situ.
arti kalimat la ilaha illallah kalau sudah diucapkan ini berarti kita hanya menyembah Allah semata. Ya. Tidak boleh sembah selain Allah. Nah, mereka di situ merasa takjub. Ya, merasa heran. Kenapa Nabi ini dia suruh kita ucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka mereka langsung spontan jawab di situ. Aja'alal alihata ilahan wahidah? Apakah dia ingin menjadikan sembahan itu hanya satu saja? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini merupakan perkara yang menakjubkan. Ya, di sisi mereka ya. Jadi kalau yang disembah hanya satu saja, itu menurut orang-orang kafir ketika itu perkara yang menakjubkan sekali. Ya. Mereka kan maunya sembah Allah, sembah juga selain Allah. Itu agama mereka. Tapi Islam tidak. Islam itu datang untuk memerintah ya umatnya untuk menyembah Allah semata, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Dan meninggalkan segala yang disembah selain Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Nabi Ibrahim juga seperti itu agamanya. Innani bara'un mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Itulah kata Syekh, hadza dalilun nafi. Ini dalil penafian, peniadaan, penolakan, gitu kan? Segala yang disembah selain Allah. Nah, apa dalil yang kedua? Penetapan. Nah, beliau bawakan ayat setelahnya. Ayat ini kan masih ada lanjutannya ya. Wa dalil itsbat illa allazi fatarani. Ya. Dalil penetapan maksudnya menetapkan yang disembah itu hanyalah Allah illa allazi fatarani, kecuali yang telah menciptakan dari segala yang disembah selain Allah kecuali yang telah menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dari kandungan makna la ilaha illallah. Ya, ini ayat-ayat banyak kalau kita baca dalam Al-Qur'an ya. Di sini Syekh hanya bawakan satu ayat saja yang menjelaskan tentang masalah itu. Tapi saya bawakan ayat yang lain. Beliau terangkan juga di Ushul Tsalatsah ya, di buku yang lainnya, supaya kita semakin melihat dari mana kalimat ini. Tapi beliau bawakan juga di situ di Ushul Tsalatsah yang lainnya. Dalilnya di surah Al-Imran ayat 64. Surah Al-Imran ayat 64. Ini mirip juga. Di sini ada kandungan dari la ilaha illallah. Ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitabi, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wa la nusyrika min dunillah." Katakanlah, kalau kemari kalian. Ahlul kitab ini kan Yahudi dan kalian ila kalimatin, kepada sebuah kalimat. Ya, kalimat kalian syirika bihi syai'a. Ya. Lah. Dan ada tandingan-tandingan. Ini kan diajak mereka sembah Allah. Mereka sembah Nabi Isa. Iya. Mereka sembah Allah, juga sembah selain mereka. Ya, Uzair ini anak di Bani Israel. Ya. Perhatikannya orang-orang
Bukan Allah juga. Sembah Allah ya. Yang sembah Allah saja dia campur dengan selain Allah sudah dikatakan apa? Musyrik. Ya. Diajak mereka tadi Alkitab, ayo kemari kalian. Sebuah kalimat yang nanti sama ucapkan kalimat itu mereka akan masuk Islam. Yahudi atau dan kita tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Kita dengan sebagian yang lain ada tandingan-tandingan. Ya. Di orang-orang Nasrani itu, orang-orang Yahudi, mereka menjadikan para pendeta mereka itu sebagai rob-rob selain Allah. Diterangkan dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para rahib dan para pendeta itu sebagai apa? Rob-rob selain Allah, kata Allah. Ya. Nah, kalau mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan hilang semua tadi itu kesyirikan mereka dan mereka menjadi seorang muslim. Ya. Hanya mereka tidak mau ya. Ya, mereka tidak akan ridho kepada Islam sampai mereka cinta Islam itu ikuti agama mereka. Padahal mereka diajak oleh Allah untuk mengikuti agama Islam. Intinya tadi kalimat la ilaha illallah, alla na'budu illallah. Itu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu juga dari kandungan dari mana la ilaha illallah. Jadi saya kira dari pembahasan ringkas seputar dari mana la ilaha illallah. Kesimpulan di sini sudah kita bahas tadi. Dari kalimat ini ada dua rukun tadi ya. Yaitu ada penafian, peniadaan, dan yang kedua ada apa tadi? Penetapan. Ya. Peniadaan segala yang disembah selain Allah. Ya. Dan penetapan bahwasanya Allah yang disembah semata. Diterangkan dalam ayat yang telah kita bacakan tadi di surah Az-Zukhruf ini beberapa faedah ya. Faedah pokok tadi sudah diterangkan ya tentang penafsiran dari kalimat la ilaha illallah. Ya, dan di sini juga diterangkan kepada kita penetapan dari nama Nabi Ibrahim ya. Nama Nabi Ibrahim. Sekira jelas ya. Kemudian juga di sini diterangkan kepada kita dari agama ayah dan kaum Nabi Ibrahim. Mereka ini adalah orang-orang yang menyembah selain Allah, penyembah patung ya, diterangkan di ayat yang lainnya. Dan di sini juga diterangkan kepada kita dari rukun dari la ilaha illallah, yaitu berlepas diri, ya, menafikan, meniadakan segala yang disembah selain Allah. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita dari ayat yang telah kita bacakan. Di sini penjelasan bahwasanya tatkala seorang dia menyembah selain Allah, itu juga dikatakan dia telah beribadah kepada selain Allah itu. Dipahami ya? Dia telah beribadah kepada selain Allah. Dan dia menjadi hamba selain Allah itu. Nah, dan ini hati-hati ya. Kalau seorang dia palingkan ibadahnya kepada selain Allah, itu dia akan menyembah syaitan. Menyembah apa? Syaitan. Ya. Nah, itu sudah diterangkan dalam ayat yang lain ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan. Kata Allah, siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, maka kata Allah, kami akan ikutkan dia syaitan. Ya, ikutkan dia apa? Syaitan. Jadi siapa yang menyembah selain Allah, itu sudah dikatakan dia beribadah kepada selain Allah. Nah, illal ladzi fatarani, kecuali siapa yang menciptakan aku, kata Nabi Ibrahim. Ya, sini diterangkan ya bahwasanya penetapan Allah itu yang maha mencipta. Ya. Harusnya kalau dia sudah ditetapkan seperti itu, Allah yang maha mencipta, kita tetapkan juga Allah yang disembah semata. Ya. Jangan berbuat kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana Allah yang mencipta semata, tidak ada syarikat baginya, maka ya harusnya yang disembah juga hanyalah Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Dipahami ya? Baik. Ini sekira dari mana ringkas dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Ya, sekira itu dulu, semoga manfaatnya dari apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Ada berapa tadi rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah ada berapa?
Ada dua. Yang pertama apa? Hmm? Hah? Apa? La ilaha. Itu ya, hati-hati. Penetapan. Ya. Dipetik dari kalimat apa? Illallah. Baik. Tadi peniadaan. Maksudnya peniadaan apa tadi maksudnya itu? Peniadaan, ya, penetapan semua ibadah itu hanya untuk Allah. Itu dipaham ya? Itu dasar sekali. Dari mana kalimat la ilaha illallah. Baik. Nah, di sini juga kadang terlihat kesalahan-kesalahan sebagian orang. Jadi tadi kan sudah kita terangkan ya, kalimat ini, kalimat la ilaha illallah artinya kalau diterjemah itu bagusnya dikatakan tidak ada kesembahan yang berhak disembah, ya, selain Allah. Itu harusnya dari mana terjemahannya. Tidak ada kesembahan yang berhak diibadahi begitu, yang disembah kecuali Allah. Bukan dikatakan Tuhan selain Allah. Ini dipahami oleh kalau dibahas Muslim. Tidak ada yang mencipta. Betul maknanya, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Tidak ada yang menguasai, yang mengatur. Betul, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Itu makna yang dipahami oleh yang menguasai, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki hanyalah Allah. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Tidak ada kesembahan yang berhak, ya, disembah kecuali apa? Allah. Itu yang dipahami ya, dari keyakinan yang benar dalam masalah ini. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah. Kita akhiri majelisnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.